Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke Pak, terima kasih kita sudah dikasih waktunya untuk sedikit bincang-bincang tentang Abjatel dan kiprahnya. Baik Pak, terima kasih telah kami didatangi oleh Voice of Indonesia yang salah satu media mainstream yang nggak kalah hebat dengan teman-teman yang lain di jajarannya yang mampu memberitakan secara independen berita-berita berkualitas. Kami menyambut baik teman-teman media telah mengunjungi kami di keluarga besar Abjatel. Sesuai dengan pertanyaan, mungkin saya langsung saja kepada substansinya, sehingga akhirnya yang perlu kami sampaikan adalah makna dari tema Rakernas Abjatel 2022 adalah diperlukan kecepatan dalam penggelaran dan pemerataan jaringan fixed broadband atau fiber optik di seluruh wilayah Indonesia, dan diperlukan dukungan penuh dari semua pihak, diantaranya adalah pelaku bisnis, pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara kolaborasi dan semangat sinergi di antara para pihak pelaku bisnis di sektor telekomunikasi, khususnya di fixed broadband atau fiber optik. Seperti apa merealisasikan hal tersebut yang saya sampaikan? Ada pada 7 program konkret Abjatel untuk tahun 2023, di mana sesuai tema tersebut, semua pihak wajib bergotong royong dengan cara pandang yang sama terhadap objek fiber optik yang merupakan backbone connectivity Indonesia Raya. Nah, 7 mungkin program utama yang akan kami lakukan di tahun depan sebagai percepatan sesuai dengan tema dan berharap dukungan penuh dari semua stakeholder adalah yang pertama, kami telah melakukan komunikasi dengan asosiasi telekomunikasi di Indonesia lainnya untuk melakukan kajian akademis atau kajian ilmiah perihal regulatory cost di telekomunikasi fixed broadband. Nah, regulatory cost ini ada macam-macam yang kami sudah keluarkan untuk sustainable terhadap network yang ada di Indonesia. Mulai dari kami bayar juga sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan BHP USO sebesar 1,75%. Terus yang kedua, kami juga bayar sewa lahan dan seterusnya kepada pemda-pemda tertentu. Dan ada kami juga mengurus kepada pihak PU nasional, provinsi dan daerah, baik tingkat 2, kabupaten dan kota, dan juga ada seringkali kami bayar juga, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas. Kurang lebih seperti itu sebagai poin pertama program utama yang saya sampaikan. Kenapa kami harus melakukan regulatory cost tersebut? Diharapkan ada 2 legacy rekomendasi terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang nanti akan harus bersinergi terhadap bagaimana percepatan infrastruktur itu akan dibangun sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Joko Widodo di transformasi digital. Yang kedua, kami akan melakukan penataan jaringan fiber optik. Abjatel itu didirikan 2014, Pak. Ada SK Kemenhumkam dan kami ada masih di beberapa koordinator wilayah di provinsi dari Sumatera Utara, Lampung, Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Dan ada memang permintaan dari beberapa teman-teman kayak Batam dan Banjarmasin dan Sulawesi, masih ongoing proses dengan Pekanbaru dan Palembang. Dan kami akan menjadikan itu menjadi suatu gotong royong, kerja tim. Itu yang mungkin kami lakukan untuk poin kedua yang saya sebutkan di 7 program konkret Abjatel tahun 2023. Ketiga, kami akan melakukan workshop regulatory forum, di mana workshop regulatory forum ini kita akan membuka pembahasan selebar-lebarnya terhadap bagaimana sih sebenarnya idealnya regulatory yang ada di pemerintah pusat. Karena kami masih dapatin even kita sudah punya Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi, ada juga Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, serta 49 PP yang dilahirkan kurang lebih, dan kami ada beberapa PP yang nyangkut langsung kena di sektor telekomunikasi, yaitu adalah di PP 46 tahun 2021 tentang Postelsiar, ada juga PP nomor 5 tahun 2021 dengan kemudian perizinan berisiko dan seterusnya. Nah,
Nggak kalah hebat lagi, kami juga kenapa melakukan workshop regulatory forum tersebut, agar didapatkan kesamaan perspektif antara pemerintahan pusat, baik kementerian terkait, termasuk juga di dalamnya adalah pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat arah Indonesia menuju ke sebagaimana yang sudah diharapkan bersama untuk mendulang keemasan masa kejayaan Indonesia. Ketiga, kita akan melakukan forum group discussion bersama-sama Pemda dan kementerian terkait telekomunikasi fixed broadband. Jadi kami jemput bola, kemarin Pak Dirjen, Pak Ismail dari Kominfo berkomitmen juga bersama Abjatel akan langsung mendatangi yang diduga pemerintah daerah menghambat penggelaran jaringan. Kami akan siapkan agenda 1 tahunnya, dan dari Kementerian Dalam Negeri kemarin juga hadir sebagai narasumber berkomitmen yang sama. Kami akan undang bersama-sama menjadi satu paket agenda penting agar semua di samping persamaan perspektif, kami dapat juga mengarahkan semua anggota dan pelayanan prima kepada seluruh warga negara Indonesia. Yang kelima, kami akan melakukan sertifikasi kepada anak-anak SMK dan pelatihan tentang industri fiber optik supaya mereka bagian dari kesiapan regenerasi ke depannya. Supaya apa yang kami tanamkan itu jauh mungkin bisa lebih menghargai Indonesia yang sangat besar ini dengan potensi pasar dan potensi kemampuan sumber daya manusia. Jadi sedini mungkin kami berperan dari Abjatel untuk melakukan diklat. Dalam hal ini kami sudah melakukan mempersiapkan lagi pembahasan draft PKS dengan Kominfo di Direktorat Pita Lebar dan kemungkinan akan dilaksanakan di 2023. Yang keenam adalah kita akan support dari asosiasi terhadap mitigasi dan litigasi terhadap isu kehilangan dan vandalisme yang berakibat di jaringan fixed broadband. Jadi banyak sekali acap kita lihat beberapa di koran, di TV, ada pengerusakan, mungkin pencurian dan seterusnya, baik dari oknum-oknum, baik dari internal, baik dari pekerja itu sendiri, baik dari orang luar, dan mungkin kita berharap hal-hal ini juga bisa ditoleransi, jangan selalu terjadi karena akan memutus mata rantai pelayanan itu sendiri. Sementara kita harus menyiapkan extra effort terhadap pembelian material dan perbaikan connectivity itu sendiri. Terakhir adalah rencana pembentukan badan usaha dari Abjatel terhadap bagaimana kita akan mencoba membuat, memediasi, membangun sarana jaringan UT terpadu atau SJUT yang kita lihat wajah-wajah kota juga sudah sangat sembraut dengan adanya kabel dan banyaknya komplain baik dari masyarakat pejalan kaki atau mungkin teman-teman difabel atau mungkin teman-teman olahragawan yang lari-lari di trotoar, dan banyak teman-teman yang juga kami terima komplain itu secara langsung dan kami langsung mengaktualisasikan dengan mengharapkan kerjasama tim untuk recovery terhadap komplainan tersebut. Ya, jadi memang kita memang sudah ada RPMJ dari Bapak Presiden dan itu sebagai kiblat bagaimana semacam tanda kutip GBHN-nya, garis besar haluan negaranya kita Indonesia mau kemana. Pertama itu. Nah, nyatanya kami di sektor telekomunikasi menyampaikan adanya beda pandangan perspektif ketika event kiblat sudah ditentukan, ada kepentingan-kepentingan tertentu dari daerah juga yang nggak kalah penting. Karena tiap daerah ini kita nggak bisa buat unifikasi yang sama antara Riau dengan Kalimantan atau Banjarmasin, Banjarmasin dengan Papua, Papua dengan Jawa Tengah. Karena topologi sosial masyarakat dan seterusnya sampai mungkin katakan bagaimana hasil daerah yang mungkin harus kita eksplorasi untuk dikonektivitikan melalui jaringan telekomunikasi itu akan berbeda cara pandangnya. Tapi ada persamaan dari pemerintah daerah itu terhadap objek kabel fiber optik itu menjadi diharapkan ada masukan berupa pendapatan asli daerah. Itu yang sangat mengganggu kita. Walaupun sebenarnya yang dilakukan teman-teman Pemda itu mereka menggunakan kewenangan sebagaimana yang melekat di dalam tugas pokok dan fungsi mereka melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 2016. Nah, di situ kalau kita lihat Permendagri 19 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ini menjadi acuan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan hak dan kewenangan yang bahasanya hak diskresi seorang bupati, wali kota, bahkan gubernur, menjadikan objek tersebut adalah
bagian dari harusnya menjadikan PAD, pendapatan asli daerah. Demikian Pak, yang mungkin yang masih terjadi simpang siur terhadap sikap bersama-sama yang belum terintegrasi Pak. Itu bagian dari regulatory cost. Kalau kita bicara regulatory cost, ada beberapa yang perlu saya sampaikan tadi. Ada mungkin katakanlah mungkin dari awal kita bayar BHP USO 1,75%. Ada mungkin yang saya sebutkan kenapa beban sekarang itu di network jaringan fixed broadband tinggi Pak ya. Mulai dari kita keluarkan uang BHP, TEL dan KP USO itu sebesar 1,75% dari pendapatan kotor per perusahaan. Itu disetorkan ke negara dalam bentuk PNBP Pak, penerimaan negara bukan pajak. Sebagai komitmen dan implementasi dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sewa lahan Pemkot Pemda. Mungkin bisa kita lihat kasus Surabaya. Itu sudah cukup lama Pak. Jadi kasus Surabaya itu tadi saya sampaikan, dasarnya Pemda memakai Permendagri 19/2016 tadi. Nah, sehingga itu menjadi cantolan, sehingga akhirnya metodenya melalui KJPP, Komisi Jasa Penilai Publik, mereka melakukan biaya sewa tersebut dengan pendekatan nilai pasar. Dan ini berbeda-beda Pak, setiap jalan nilainya. Dan kami khawatir, memang saat ini kami mencatat ada beberapa daerah secara resmi sudah bersurat resmi kepada teman-teman di member Abjatel, dan itu sangat mengganggu Pak. Bayangkan jika terjadi ini secara nasional Pak, itu akan berefek kepada ada dua Pak. Pertama, harga bandwidth itu sendiri akan mahal Pak. Mungkin kalau kita lihat existing sekarang, itu plus minus ARPU yang ada di pemain-pemain atau pebisnis di fixed broadband itu, let's say kurang lebih 350.000 Pak. Ya, kurang lebih ya paket-paketnya secara nasional. Nah, kita ketika dibebankan mungkin hal-hal seperti ini, itu akan bisa naik Pak. Tambah lagi. Tapi belum menjanjikan juga terhadap layanan prima. Kenapa? Kita belum tentu juga bisa memaksimalkan. Karena kalau ada oknum-oknum yang mungkin saya nggak tahu, mungkin kedepannya bagaimana mengatur secara regulasi antara pusat dan daerah, bagaimana mereka bisa sinergi supaya ini terhindarkan. Ada juga lagi sewa lahan Pak. Kadang-kadang kita ada barang milik negara atau jalan tol, kawasan industri, perumahan yang tadi Pak bilang, atau bandara-bandara, itu cukup mahal Pak. Hanya kita untuk menggelar jaringan kabelnya Pak. Padahal kita untuk melayani. Sebenarnya fiber optik itu atau jaringan telekomunikasi harusnya equal juga sama PLN atau air, PDAM. Belum lagi yang gak kalah hebatnya Pak, bebannya kita, ada perlintasan kereta api yang kita lewati untuk menggelar jaringan kabel di crossing railway. Jadi ada perbedaan antara Daops KAI dan Dirjen Perkeretaapian. Di dua kementerian ini belum tuntas, kewenangan di siapa? Kami harus bayar berapa? Nah, saat ini juga Abjatel sudah menyurati 6 menteri Pak dalam hal ini untuk pembahasan crossing railway. Yang kelima, perizinan dan distribusi PU. Ini mulai dari PU nasional yang saya sampaikan tadi, PU nasional, PU provinsi, PU kota dan kabupaten. Ada lagi perizinan kawasan hutan Pak. Jadi untuk menghubungkan kota satu ke kota lain itu namanya interkoneksi Pak. Nah, jadi terkadang kabel kita tuh lewat di kawasan hutan Pak. Jadi harus melakukan perizinan. Perizinan itu lumayan luar biasa Pak. Ada beberapa kementerian sama lembaga yang harus kita lewati untuk melakukan perizinan. Di samping pemerintah daerah itu sendiri. Yang terakhir adalah ada oknum-oknum ormas yang sangat mengganggu. Kami tidak memungkirin juga Pak, kami saya sampaikan. Ada banyak di daerah-daerah. Dan kami mengharapkan juga kooperatif. Karena apa? Bisa kita lihat dengan kasus COVID. Nah, telekomunikasi khususnya di fixed broadband atau jaringan fiber optik itu cukup andal Pak sebagai backbone. Bayangkan aja ketika hampir sangat langka ya, kita lihat manusia beraktivitas 8 bulan kurang lebih, itu yang sangat manohok di puncaknya COVID, ternyata Indonesia mampu melewatinya. Jadi kalau tidak didukung dengan performa dan andalnya jaringan telekomunikasi, mungkin bisa dibayangkan Pak, kurang lebih tidak terkoneksi komunikasi dan seterusnya, mungkin banyak korban, banyak kerugian bisnis dan seterusnya. Bahkan sekolah-sekolah, ibadah dan seterusnya, itu kita mampu layaknya mungkin memindahkan paradigma yang konvensional kita saling ketemu, jadi nggak ketemu. Kurang lebih begitu Pak.
Jadi teman-teman Voice of Indonesia, saya sampaikan ya, standar speed test minimum itu adalah di 25 Mbps Pak untuk download dan 3 Mbps untuk upload. Jadi antara download dan upload itu minimumnya Pak. Tapi melalui Federal Communication Commission (FCC) secara internasional akan lebih baik hasilnya jika downloadnya 40 sampai 100 Mbps Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini memang harus ditingkatkan Pak. Dan memang kita juga dalam hal ini tetap mendiskusikannya dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kominfo Pak. Itu menjadi impian suatu negara Pak. Karena pelayanan prima itu adalah suatu kayak saya, itu menjadikan berarti sebagai manusia Indonesia untuk melayani negaranya. Kurang lebih begitu Pak. Ya, jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, temanya Rakernas Abjatil 2022, juga di mana kita berharap ada akselerasi, sinergi, kolaborasi, dan hingga akhirnya itu jadi kedaulatan buat kita sebagai suatu negara yang utuh, sesuai amanat pasal 33 Pak, bahwasanya semua harus kita layani warga negara Indonesia. Pertama itu Pak, jalan masuknya. Yang kedua, ini harus duduk bersama Pak. Nah, kami berharap dari Abjatel ketika nanti kami mengundang para akademisi dan praktisi duduk bersama, mungkin let's say 3 atau seminggu kita lakukan eksplorasi itu, seperti apa sih blueprintnya telekomunikasi Indonesia, khususnya jaringan fixed broadband ini, supaya ketemu di mana impian-impian kita itu yang mungkin katakan harus berstrategi. Nah, kita berharap ada satu legacy nanti bersama-sama asosiasi dan kementerian terkait yang melahirkan semacam tanda kutip kiblat atau arah undang-undang konvergensinya kita, baik dari penyebaran tersebut, pengenalan jaringan, baik kebijakan, dan seperti apa bagaimana kewenangan daerah, supaya semua berimbang Pak, supaya anak bangsa juga disiapkan. Karena tahun ke depannya persoalan digitalisasi ini tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia Pak. Kalau nggak kita dari sekarang tata, buat aturan main yang jelas dan konkret, kita akan ketinggalan dengan negara lain. Thank you mungkin Bapak Presiden Joko Widodo dalam hal ini telah menginisiasi menjadi ketua atau presidensi di G20. Salah satu pembahasannya adalah bagaimana tentang connectivity cross border itu supaya bisa secara security aman dan seterusnya. Kami dilibatkan tentunya Pak, mungkin tidak secara gaung nasional sebesar bagaimana harapan dari kementerian Pak, karena memang ada beberapa teman secara asosiasi yang lebih di depan dalam hal literasi tersebut, yang mungkin katakan perpanjangan tangan dari Kominfo. Tapi Abjatel adalah asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia. Tadi saya sampaikan, kami akan tetap memberikan literasi dan advokasi bahkan kepada seluruh warga Indonesia di korwil-korwil kurator wilayah provinsi tadi. Melalui apa? Ada beberapa Pak. Pertama, kita melakukan FGD, forum group discussion. Terus ada workshop-workshop. Terus ada diklat-diklat kepada SMK dan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Supaya semua relevan terhadap seperti apa sih transformasi digital ini kita harus nikmati. Karena tanpa dinikmati, kami juga kerja keras menggelar jaringan untuk apa? Bukan hanya secara bisnis Pak. Ini masalah kedaulatan bangsa. Jadi kalau saya melihat Pak, saya kalau pertanyaan itu dipertanyakan beberapa kali teman-teman juga diskusi kita di internal dan seterusnya, saya melihat berangkat dari Indonesia itu dari faktor pendidikan dulu Pak. Kalau kita lihat sebentar ya, angka kita profesor berapa orang, dokter berapa orang, S2 berapa orang, sarjana berapa orang, SMK berapa orang. Itu tuh nggak sampai 40% Pak dari jumlah total Indonesia. Artinya ada 60% ini yang harus kita giring. Mungkin teman-teman petani di desa, pedagang-pedagang di desa juga, bahkan guru-guru, medis-medis, suster, perawat, dan seterusnya. Ini harus didorong Pak. Bagaimana literasi itu, mana yang bisa, mana yang tidak. Mungkin kalau kita melihat pengalaman mungkin beberapa puncak perhelatan politik, kita sudah sangat paham banget teman-teman dari Voice of Indonesia, hampir-hampir juga Indonesia itu tercoreng
tidak mampu menahan diri. Hanya apa? Karena apa? Tidak ada gerakan masif. Makanya kami berharap juga mensuarakan kepada teman-teman terkait, termasuk dalam hal ini Kominfo, untuk sering-sering melakukan edukasi melalui sosialisasi baik media, by media atau by TV secara nasional dan seterusnya, supaya kita nggak happy juga dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang diakibatkan karena ketidaktahuan, Pak. Apalagi yang kedua, sudah diresmikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pak. Itu yang sangat concernnya kita juga. Kami dari penyelenggara jaringan ini tidak sangat happy jika kami sudah melayani dengan baik, tapi digunakan dengan kurang baik. Nah, itu dia. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi sehingga akhirnya ini yang menjadikan kita harus berkontribusi, Pak. Salah satunya dari asosiasi dan ya intinya kepada negara pastinya. Ada banyak hal yang baik, Pak. Pertama sekarang berubah paradigma dan sosial kultur kebudayaan masyarakat beraktivitas. Pertama dari sekolah. Banyak sekarang sekolah-sekolah online, bahkan sudah tersertifikasi. Kampus-kampus besar ternama itu juga sudah melakukan metode tersebut. Dan banyak pilihan-pilihan ketika kita bertransaksi, apalagi sekarang digital marketing. Wah, sudah sangat luar biasa. Apapun bisa sangat baik sekali dikemasnya. Hal-hal positif seperti itu termasuk dari guru-guru bahkan kesehatan, ya, semua sudah sangat harus didukung ke arah yang lebih positif, Pak, daripada yang negatif. Sangat disayangkan nanti, Pak, hal-hal tersebut lebih banyak mudaratnya atau yang hal sesuai yang negatif, sehingga akhirnya ini mencederai kerja keras kita juga untuk menggelar jaringan. Kurang lebih begitu, Pak. Perkembangan ekonomi digital itu saya melihat sekarang, mungkin bisa Bapak lihat fakta-faktanya, sekian triliun sekarang dihasilkan oleh para, mungkin katakanlah, transaksi online. Pertama, yang jelas itu faktanya. Bahkan yang kedua, di salah satu TV swasta, saya melihat sekarang dari sisi yang lebih masif, Pak. Petani-petani sekarang dengan ada teknologi AI, artificial intelligence, artinya semua mereka bisa udah menggerakkan dengan internet, artinya digital. Misalnya contoh, dari mulai dia pembibitan, berarti pembibitan itu bicaranya pupuk. Pupuk itu digerakkan oleh kayak semacam robot, Pak, untuk menyebarnya, sampai pengairannya dan seterusnya, secara berkala. Itu bisa dimonitor dengan handphone. Nah, kami sangat bangga kepada transformasi teman-teman secara profesi seperti itu. Sudah sangat support, Pak, karena memang itu salah satu impian kita. Nah, beberapa hal yang sangat penting buat kita adalah semakin banyaknya ekosistem teman-teman masyarakat, komunitas, asosiasi, baik dari petani, pedagang, dan terus memanfaatkan dari produsen, artinya ini adalah rakyat kita, produsen juga, transportation adalah rakyat kita, sampai ke user atau consumer di masyarakat kota, semua cepat-cepat, semua harus serba terukur, Pak. Nah, konektivitas keniscayaan, Pak. Semua harus hidup dengan konektivitas sekarang. Karena kalau budaya Indonesia adalah budaya timur saling ketemu, itu sudah jadi akar nenek moyang. Nah, akhirnya lambat laun kita bisa juga tanpa ketemu, tapi tetap kebatinan. Berapa kali mungkin kita lihat, 2 kali kita tidak Idul Fitri, Pak. Iya, betul. Tapi bisa kita saling ngobrol. Cuma bedanya satu di tempat A, orang tua di tempat B, di kampung halaman. Tapi sudah sampai niat baiknya, bertegur sapa, silaturahimnya secara batin sudah menyatu, Pak. Nah, kami berharap bisa lebih memaksimalkan, Pak, penggelaran jaringan supaya potensi eksplorasi ekonomi baru menggerakkan. Karena kita itu adalah menggerak enabler, Pak, telekomunikasi. Tergantung usernya, Pak. Kalau hal baik, kami sangat bangga, Pak. Tapi kalau ada yang mungkin maaf cerita, ada pelaku-pelaku kejahatan, seringkali terjadi, dan kami juga sering terima juga hal-hal yang kurang baik juga pengguna-penggunanya. Sangat disayangkan saja, Pak. Bukan dipangkas, Pak. Jadi kita ada bahasanya itu tarif yang wajar, Pak. Supaya semua berkembang. Nah, beberapa saya bertemu sama wali kota, bupati, bahkan gubernur di satu perhelatan undangan resmi, baik kita yang datang langsung di aktivitas sebelumnya, gitu ya.
Nah, saya bilang sama mereka, Bapak menjadikan PAD, objeknya kita, kabel fiber optik. Oke? Saran saya, kalau bisa Pak, tujuannya sama Pak. Berikan saya kesempatan untuk menyampaikan proposal strategis penting. Nah, apa itu Pak? Kata pejabat tersebut. Saya sampaikan, Pak, ada dua harusnya Bapak berpikiran sama dengan kami. Kalaulah itu Bapak tujuannya ke PAD, karena Bapak adalah bupati atau wali kota atau gubernur. Pertama adalah kapasitas Pak, sama coverage. Yang kedua, begitu ini semua wilayah hukum Bapak, misalnya Bapak bupati A, wali kota A atau gubernur A, gitu ya, terpenuhin konektivitinya. Saya cukup yakin Pak, PAD Bapak misalnya katakanlah, mungkin katakan angka 4 lah misalnya, bisa dapat 1 atau 2 dari konektivitas tadi. Pendapatan asli daerah Bapak naik. Nah, kenapa? Karena ini harus didorong bersama Pak. Ya kan? Nah, itu yang saya sampaikan teman-teman Voice of Indonesia, supaya beberapa Pemda-Pemkot ini mengartikan sama tentang PAD. Itu yang saya sampaikan tadi Pak. Itu bukan penghalang yang tidak lakukan pengenalan jaringan, tapi berubah bentuk dengan lebih kritis, tapi lebih elegan Pak. Negara ini dikelola, daerah-daerah dikelola, supaya tujuannya adalah pelayanan ke masyarakat. Kami adalah enabler, penggerak dengan connectivity, dengan capacity, bandwidth, dan ada kami di mana-mana di Indonesia. Tinggal usernya. Salah satu user adalah Pemda Pak. Nah, stakeholder SKPD-nya dia harus digerakin. Bahkan seruan dari Bapak Presiden Joko Widodo sangat pasti Pak. Kenapa? Semua perizinan nggak boleh tatap muka, harus melalui OSS, Online Single Submission. Kurang lebih itu sudah efektif buat kami Pak. Mencegah tanda kutip korupsi, saling ketemunya, ada under table. Jadi ada permainan-permainan yang nggak semestinya kita keluarkan biaya, itu menghambat juga. Dan kita harus konsen dengan salah. Nah, itu yang kami berharap Pak sekarang terjadi. Nah, artinya 17.000 pulau, 514 kabupaten kota tadi saya sebutin Pak, ini bisa jadi contoh Jakarta. Jack Wifi itu adalah programnya Amcatel Pak. Itu sama Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan, kolaborasi. Di mana kita catat bersama, yang tadinya saya juga orang daerah Pak. Saya nggak menyangka, ternyata di daerah ibu kota masih ada bahasanya yang ketika kita ketemu sama SKPD-nya Pak Gubernur, didapati RT RW kumuh bahasanya, yang tidak terkoneksi. Nah, akhirnya kita secara Amcatel ketika itu melakukan program bersama namanya Jack Wifi. Ada sekian ratus titik yang kita berikan free untuk pelayanan kepada masyarakat RT RW, dan di sana konsepnya adalah bisa belajar, bisa ngaji, bisa saling belajar, anak-anak sekolah bergantian dengan schedule-nya. Jadi itu yang kita dorong terhadap bagaimana pelayanan prima itu kepada masyarakat siapapun itu yang namanya masyarakat Indonesia Pak. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau kita bicara mencontoh atau mencontek, ada ilmu yang terbaik, hal yang baik ini harus dicontek Pak sama pemda-pemda yang lain. Kenapa? Kita siap Pak untuk berdampingan. Bagaimana ini kita arahkan menjadi suatu hal yang positif. Kenapa? Banyak sekali kalau kita lihat angka kemiskinan itu yang harus kita dorong Pak. Itu bagaimanapun saudara kita. Harus ada nilai-nilai humanisnya supaya kita bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Tantangan itu pasti ada ya Pak, plus minus ya. Karena bicara kita archipelago country ya. Ya, jadi kita negara yang banyak pulau. Tadi 17.000 pulau, 514 kabupaten kota, kurang lebih 275 juta penduduk dengan banyaknya ras. Itu masih ada orang luar negeri yang hidup di Indonesia. Nah, memang nggak kalah serunya, kita harus ada bicaranya connectivity antara kabel laut sama kabel yang di darat. Pertama itu Pak. Nah, yang kedua, kemarin juga di Rakernas Amcatel 2022 ada hadir juga narasumber dari Bakti Pak. Nah, mereka berharap utilisasi, dan tahun depan kita akan juga lebih masif
berdiskusi dan mengharapkan ada perjanjian kerjasama yang mengutilisasi Palaparing Barat, Tengah, dan Timur supaya ada ekonomi baru tadi, Pak. Memang itulah tugas kami di asosiasi, Pak, untuk melayani teman-teman atau rakyat bahasa Indonesia ini, Pak, yang tercinta kita. Nah, kita bukan langsung secara asosiasi Abjatel yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama, Pak. Tapi member-member Abjatel ada, sudah langsung mengikatkan diri. Terus yang kedua, di member Abjatel itu sudah ada beberapa yang mensupport langsung PKS, perjanjian kerjasama sama Bakti, dan akhirnya itu ada konkret. Misalnya teman kita atau member kita di Jawa Barat saja, dia 250 km, Pak. Ada 6 kabupaten yang terluar yang dihubungkan samanya. Nah, itu salah satu bentuk asosiasi Abjatel eksistensinya dalam connectivity dan melayani, Pak. Kita menduga, jadi gini, Pak. Kenapa blank spot? Pertama, memang akses, Pak. Nah, akses itu ada dua, Pak. Satu, akses dari pemerintah itu sendiri, artinya dalam ini kelurahan, dan juga masyarakatnya, akses dari masyarakat. Kadang-kadang kelurahnya ngebolehin, tapi masyarakatnya nggak boleh. Jadi akses itu ada dua, Pak. Jadi Indonesia itu lebih kuatnya hukum adat, Pak. Walaupun kita udah punya izin dari PU, ya. Nah, ini yang menjadi kadang ya Indonesia unik, Pak, dengan negara yang lain. Betul, Pak. Terima kasih teman-teman Voice of Indonesia telah mengingatkan bagaimana kami juga harus tetap menjaga stamina, semangat, dan mungkin saya perlu sampaikan beberapa poin. Adalah mungkin teman-teman ketahui bisnis atau sektor telekomunikasi khususnya fixed broadband, pengedaran jaringan ini adalah proyek investasi, Pak. Proyek investasi itu akan lama kembali uangnya. Itu dulu pertama. Jadi dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang juga baik hati, bukan dari sisi bisnis. Itu yang pertama. Kedua, tadi saya sampaikan, Indonesia itu 17.000 pulau, 514 kabupaten kota, yang mungkin baru ditetapkan ada 4 provinsi, kita nggak tahu berapa kabupaten dan kota lagi. Saat ini secara fakta 514 kabupaten kota, itu tuh masih terlayani penyebaran jaringannya 30%, Pak. Ya, jadi artinya ada gap 70%. Oke. Nah, bayangkan penggelaran jaringan fiber optik dimulai dari kurang lebih ya, Pak, sekitar 2005 sudah mulai. Ini sudah ada 17 tahun, Pak. Titik kita masih di situ, 30%. Oke. Sudah ada pembahasan dari 17 tahun yang lalu, Pak, fiber optik ini dengan teknologinya. Oke. Nah, itu yang poin berikutnya. Apa yang kita harapkan dapat poin dari yang saya sampaikan? Artinya, butuh dukungan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait berikut masyarakatnya terhadap kiblatnya kita penggelaran jaringan seperti apa. Misal contoh, Pak, saya sampaikan juga kepada teman-teman pejabat-pejabat, baik pejabat negara atau pejabat daerah. Bagaimana caranya? Kita harus mengutilisasi pertama ekonomi baru terhadap daerah-daerah yang mempunyai, misalnya dia punya air terjun, dia punya pertanian. Ada banyak sekarang contoh model restoran di tengah pertanian. Itu mengundang orang-orang kota yang punya duit, menghantarkan duitnya di sana untuk belanja, ya kan? Jadi itu mempengaruhi inflasi dan seterusnya, PAD dan seterusnya. Itu tadi saya bilang coverage sama connectivity. Oke. Nah, apa yang kita ambil dari poin tersebut? Semakin ada kesepahaman dan kesepakatan terhadap mindset, PAD itu bisa diambil dari sana dengan connectivity. Itu ya, Pak. Nah, itu saya sangat optimis, Pak. Di tahun emasnya kita 2045 harusnya Indonesia sudah terkoneksi. Mostly kita udah 80%, Pak.